Saat ini kami beralih ke Bandara Soekarno-Hatta, sudah ada rekan kami Herninda Febiola yang sudah berada di lokasi. Herninda, bagaimana situasi dan juga kondisi terkini di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat siang Felicia dan juga pemirsa, selamat siang. Situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta, tepatnya di Terminal 3, ini penerbangan domestik sudah sangat ramai sejak tadi pagi oleh penumpang, yang mana adapun di belakang saya merupakan area check-in counter. Ini ramai tetapi masih sangat stabil dan juga kondusif situasinya. Adapun penumpang ini sangat tidak hentinya ya lalu lalang membawa koper dan juga barang bawaan untuk mereka bawa berlibur ataupun pulang kampung tentunya. Adapun untuk jumlah penerbangan pada hari ini di Bandara Soekarno-Hatta, baik di Terminal 1, 2, dan 3 ini totalnya ada sebanyak 1.107 penerbangan terbagi menjadi 555 penerbangan keberangkatan dan juga 552 penerbangan yang tiba di sini. Dan total jumlah penumpang pada hari ini diprediksi mencapai 180.626 penumpang, yang mana ini meningkat 40% dibandingkan hari biasanya ataupun hari di luar dari momen libur Natal dan juga Tahun Baru. Dan ini juga peningkatannya dibandingkan Nataru tahun lalu ini sebesar 7%. Hal ini juga tentunya diakibatkan karena kebijakan pemerintah yang menurunkan harga tiket sebesar 10%, pemirsa. Dan maka dari itu masyarakat tentunya sangat antusias ya untuk berlibur maupun pulang kampung menggunakan jasa penerbangan. Dan terkait lonjakan penumpang yang akan tiba di tanggal 5 Januari 2025 mendatang, ini diprediksi akan ada 3 juta penumpang yang berlalu lalang di Bandara Soekarno-Hatta, ini baik yang akan tiba maupun yang akan terbang. Dan antisipasi lonjakan penumpang tersebut, maskapai mengajukan ekstra penerbangan sebanyak 1.902 penerbangan. Dan untuk keamanan, ini Polres Bandara tentunya mengerahkan 1.000 personil gabungan untuk keamanan. Dan selain itu juga sebagai tindakan antisipasi, ada posko-posko yang disediakan oleh pihak bandara. Ini posko terpadu angkutan udara Natal dan juga Tahun Baru yang berada di Terminal 1B, yang mana ini merupakan sebagai pusat koordinasi dan juga monitoring operasional penerbangan. Sementara demikian, kembali ke studio, Felicia. Ya, Herninda, terima kasih banyak atas laporan Anda dari Bandara Soekarno-Hatta, Banten. Yang terakhir kami akan beralih ke Zinedine Duhan yang sudah berada di Pelabuhan Merak, Banten. Selamat siang Duhan, silakan dengan laporan Anda. Ya, Feli dan juga pemirsa, menuju ke Natal dan Tahun Baru 2024-2025, ini peningkatan penumpang yang berangkat dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten ini sudah terlihat peningkatannya jika kita lihat dari data atau statistik yang sudah dimulai sejak H-7 atau 2 hari yang lalu, yang mana operasi Nataru ini sudah mulai diberlakukan. Lebih dari 70.000 penumpang, total lebih tepatnya 72.845 orang ini berangkat dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera melalui Pelabuhan Merak Banten dengan total kendaraan yang juga diangkut dari Pelabuhan Merak Banten menuju ke Bakaudi ini mencapai 18.854 unit. Dan saat ini Feli dan juga pemirsa, di belakang saya sudah bersandar satu buah kapal feri yang memang ini baru saja datang. Tadi juga memang 15 menit yang lalu sudah berangkat satu buah kapal menuju ke Sumatera, yang saat ini juga sedang dilakukan bongkar muat penumpang dari Sumatera menuju ke Jawa, dan nantinya sekitar setengah jam lagi akan dilakukan loading ke dalam untuk kendaraan-kendaraan yang akan masuk ke dalam kapal yang nantinya akan diberangkatkan menuju ke Sumatera. Titik tempat saya melaporkan ini merupakan dermaga eksekutif, yang mana saat ini dermaga eksekutif sendiri dikhususkan ini untuk mobil pribadi seperti itu. Lalu untuk kendaraan umum ini seperti bis, lalu juga minibus yang memiliki panjang di bawah 10 meter ini akan loading melalui dermaga reguler. Sedangkan untuk barang-barang yang besar atau kendaraan besar ini akan dilakukan loading melalui dermaga lainnya, tidak melalui Pelabuhan Merak seperti itu. Nah, untuk motor sendiri nantinya akan dinaikkan ke atas ini melalui Pelabuhan Ciwandan, yang memang ini juga peraturan sudah diberlakukan oleh ASDP, yang mana ini diguna untuk membuat proses dari pengangkutan para pemudik menuju
ke Sumatera ini menjadi lebih lancar. Selain itu, Feli dan juga pemirsa, tadi juga sempat diadakan pemantauan oleh Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang mana sudah dimulai sejak pagi hari tadi, yang mana tadi Menteri SDM juga sempat mengecek bagaimana ketersediaan listrik yang berada di Pelabuhan Merak Banten, yang mana juga memang arahan dari Prabowo Subianto selaku Presiden Republik Indonesia ini mengarahkan agar seluruh transportasi ini dapat berjalan dengan baik untuk melancarkan proses mudik Nataru 2024-2025. Tadi juga Bahlil sempat menyebutkan bahwa memang ketersediaan listrik ini sudah dipastikan aman untuk operasional di Pelabuhan Merak maupun di kawasan sekitarnya, yang mana dipastikan tidak akan terganggu ataupun terhambat proses nantinya untuk keberangkatan dari Pulau Jawa menuju ke Sumatera. Selain dari listrik juga ada yang dicek yang lain, yaitu adalah ketersediaan bahan bakar, ini baik bahan bakar minyak maupun batu bara. Tadi dicek di SPBB Pelabuhan Merak, yang mana Bahlil Lahadalia juga tadi hadir didampingi langsung oleh beberapa jajaran petinggi Pertamina, termasuk Komisaris Pertamina Iwan Bule dan juga beberapa orang lainnya. Dan juga Bahlil menyebutkan bahwa ini ketersediaan bahan bakar, ini baik bahan bakar minyak maupun batu bara, ini sudah dipastikan aman untuk setidaknya sehingga nanti operasi Nataru ini berakhir. Jadi memang pemerintah ingin memastikan bahwa nantinya perjalanan libur Nataru ini berjalan dengan aman. Kami masih akan terus memantau bagaimana nanti perkembangan lonjakan penumpang yang berada di Pelabuhan Merak Banten. Untuk sementara itu informasi yang dapat kami sampaikan, Feli. Ya, terima kasih banyak Zinedine Duhan langsung dari Pelabuhan Merak Banten. Sebelumnya juga sudah ada Usep dari Puncak Bogor, Herinda Febiola dari Bandara Soekarno-Hatta, dan juga Shena Damayana dari Stasiun Pasar Senen.